Apa kabar semuanya? Setio, apa kabar? Nah, Setio, kabarnya baik karena kita mempunyai Tuhan yang baik yang selalu memelihara kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, hari ini Setio dan Sonia akan mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ikutin gerakannya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar menyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Yesu ai wo wan fu chuo, in wei shen jing gao su wo, fan xiao hai zhe zhu mu yang, wo sui ran ruo zhu gang qiang, zhu Yesu ai wo, zhu Yesu ai wo, zhu Yesu ai wo, you shen jing gao su wo. Adik-adik, sebentar kita akan berdoa. Ikutin Lause ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih dapat beribadah dan memuji Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami. Hanya dalam namamu Tuhan. Kami berdoa. Amin. Masih semangat? Tetap semangat, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang Lause akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause akan mengajak adik-adik menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Lause, kayaknya kurang seru ya kalau nggak ada gerakan. Iya, kurang semangat ya. Nah, adik-adik, sekarang kita pakai gerakannya yang seru ya. Nah, adik-adik, setiap ada kata jalan, adik-adik ikuti Lause ya gerakannya ya. Kita akan berbalik arah setiap ada kata jalan. Sudah siap? Musik! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik,
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Sampai jumpa. Halo Wonder Kids, udah siap dengar cerita firman Tuhan? Lause Tuti juga udah siap, nih udah di depan TV. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya, yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali mendengar firman-Mu. Tuhan tolong ya supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan masih tentang kisah Ratu Ester waktu dia di istana raja. Nah, kira-kira apa lagi ya pengalaman Ratu Ester hari ini? Penasaran? Yuk kita langsung lihat ya ceritanya. Ratu Ester sangat bahagia tinggal di istana. Nah, Ratu Ester punya semua hal yang dia inginkan. Dia punya istana yang mewah, yang luar biasa bagus, punya baju yang indah, dia punya taman yang indah tempat dia berjalan-jalan. Dia senang sekali tinggal di istana. Tapi satu hari Ratu Ester kelihatan sedih. Bahkan dia menangis. Aduh, kenapa ya adik-adik Ratu Ester menangis? Apa karena kepingin baju baru? Oh, nggak mungkin, di istana dia pasti punya banyak koleksi baju bagus. Atau karena dia kepingin makan enak? Di istana juga kan banyak makanan yang enak. Kenapa ya? Atau kepingin sepatu baru? Ih, Ratu mah pasti punya banyak koleksi sepatu baru. Lalu, kira-kira kenapa ya adik-adik Ratu Ester sedih dan menangis? Nah, ini dia yang bikin Ratu Ester sedih dan menangis. Orang ini bernama Haman. Lihat mukanya. Dia orang yang sombong. Dia orang kepercayaan raja. Jadi dia kepingin semua orang yang bertemu dia harus kasih hormat. Ih, sombong sekali Haman ini. Satu kali Haman bertemu dengan Mordekai. Mordekai paman Ester. Tapi Mordekai tidak mau kasih hormat kepada Haman. Haman kesel sekali, dia marah. Kenapa? Mordekai itu tidak mau kasih hormat kepadaku. Lalu dia pikirkan cara bagaimana untuk membunuh Mordekai. Tapi dia tidak hanya kepingin bunuh Mordekai, dia kepingin membunuh semua bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Lalu dia datang kepada raja, dia bilang sama raja, "Raja, bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang tidak taat kepada hukum raja." Raja marah, lalu raja suruh untuk membunuh semua orang Yahudi. Haman senang sekali dalam hatinya. Mordekai tahu dan dengar kalau raja mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang Yahudi. Mordekai sedih, dia menangis, dia berteriak-teriak minta tolong Tuhan, tolong bangsaku, bangsaku mau dibunuh, bangsaku mau dibinasakan. Ratu Ester pun sedih, dia menangis mendengar bangsanya akan dibunuh. Itu berarti Mordekai dan Ratu Ester pun ikut dibunuh karena mereka adalah orang Yahudi. Aduh Tuhan, tolong, apa yang harus aku lakukan? Mau ketemu raja, tapi ada peraturan tidak boleh ketemu raja kalau raja belum panggil. Dan sudah berapa hari raja tidak memanggil Ratu Ester. Aduh, gimana ini ya? Lalu Ratu Ester berpuasa selama 3 hari 3 malam. Bahkan Ratu Ester pun memerintahkan Mordekai dan semua bangsanya untuk berpuasa bagi dia. Karena Ratu Ester akan menghadap raja. Kalau raja berkenan atau jangan-jangan raja akan marah dan menghukum Ratu Ester.
Ratu Ester memberanikan diri datang kepada raja dan luar biasa. Raja tidak marah. Raja bahkan senang Ratu Ester datang dan raja tanya, Ratu Ester ada permintaan apa? Ratu Ester mengundang raja untuk datang ke pesta dan dia juga mengundang Haman untuk datang. Raja senang dan Haman pun ikut senang. Haman bertemu lagi dengan Mordekai. Dan sama, Mordekai tidak kasih hormat lagi kepada Haman. Haman kesel lagi. Haman sebel. Dia pulang ke rumah. Dia marah-marah. Dia teriak-teriak, kenapa aku ini orang hebat, aku kepercayaan raja, tapi Mordekai tidak juga kasih hormat kepadaku. Lalu istrinya datang dengar dan istrinya kasih usul untuk mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai. Wah, istrinya jahat juga ya ternyata. Haman senang dengan usul istrinya itu. Lalu Haman tidak marah lagi, tidak kesel lagi. Nah, adik-adik, apakah Mordekai jadi digantung oleh Haman? Dan bagaimana nasib Ratu Ester dan nasib orang sebangsanya? Karena raja sudah mengeluarkan perintah untuk membunuh mereka. Nah, nantikan ceritanya minggu depan. Nah adik-adik, sekian ya cerita firman Tuhan pengalaman Ratu Ester lagi ketika dia di istana. Tadi kita udah lihat ya, waktu Ratu Ester itu sedih, lalu kemudian Mordekai juga sedih. Apa yang mereka lakukan? Minta tolong kepada siapa? Wah, mereka berdoa, berpuasa, lalu minta tolong kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar dari itu ketika kita ada masalah, lagi sedih, takut, mau ujian, soalnya sulit, atau dijahatin teman, atau apapun yang kita takutkan, kita bisa datang minta pertolongan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya adik-adik, itu pelajaran yang kita bisa dapat dari kisah Ester hari ini. Oke, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini, kita doa lagi yuk, sekali lagi. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bagaimana kami berdoa, minta tolong Tuhan ketika kami lagi takut, lagi dalam masalah ataupun kesulitan. Tuhan, tolong kami ya supaya tetap mengandalkan Tuhan sedari kami kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan di minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, langsung baca ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang akan memelihara kamu. Nah adik-adik nanti baca ya di Alkitabnya masing-masing. Adik-adik bisa hafalkan dan adik-adik bisa percaya firman Tuhan ini ketika takut datang berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik kita akan membuat aktivitas seperti ini. Siapkan bahan-bahannya ya. Kita membutuhkan kertas HVS terserah warna apapun yang adik-adik punya. Lalu gunting dan pulpen. Pertama-tama lipat menjadi 2 kertas yang tadi. Setelah itu adik-adik bisa meletakkan tangan adik-adik di atasnya. Lalu adik-adik bisa menjiplaknya pakai pulpen yang tadi. Setelah itu kita gunting sesuai dengan pola yang ada. Nah, kalau udah jadi kita bisa tulis ya doa kita. Kita lagi mau mendoakan siapa, papa mama yang lagi sakit atau apapun. Jadi deh, seperti ini. Adik-adik bisa taruh di meja belajar. Selamat mencoba adik-adik. Nah adik-adik sekian dulu sekolah minggu kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Bye-bye adik-adik.